Coba kalian bayangkan situasi ini. Suami kalian pamit kerja, mencium kening kalian dengan penuh kasih sayang, beralasan harus dinas keluar kota demi mencari nafkah. Tapi malamnya, sebuah notifikasi nyasar masuk ke email kalian. Isinya? Tagihan rumah sakit persalinan VIP bernilai puluhan juta rupiah, atas nama mantan asisten pribadi kalian sendiri. Apa yang akan kalian lakukan? Menangis histeris? Memecahkan barang-barang? Melabrak mereka berdua dan viral di media sosial? Atau, kalian memilih diam, mengumpulkan bukti, merampas semua asetnya dalam sekejap mata, dan membiarkan suami pengkhianat itu berlutut mengemis koin receh di pinggir jalan? Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku punya satu cerita yang bakal bikin emosi kalian diaduk-aduk, darah kalian mendidih. Tapi di akhir cerita, kalian akan merasakan kepuasan emosional yang luar biasa. Ini adalah kisah nyata tentang pengkhianatan yang dibayar lunas dengan pemiskinan total. Plot twistnya dijamin bikin merinding. Tapi sebelum kita masuk ke detik-detik kehancuran sang pelakor dan suami arogan ini, aku mau cek ombak dulu nih. Pasukan penonton setia channel ini lagi pada ngumpul di mana aja? Coba absen dulu di kolom komentar di bawah. Kalian nonton video ini dari kota mana? Atau mungkin dari negara mana nih? Tulis sekarang juga ya. Nanti komentar yang paling jauh bakal aku kasih pin dan love. Dan buat kalian para penonton baru, ayo bergabung dengan keluarga besar kita. Tekan tombol subscribe warna merah di bawah sekarang juga. Klik tombol like kalau kalian suka dengan tema pembalasan dendam elegan seperti ini. Dan pastikan lonceng notifikasinya menyala biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada cerita panas terbaru. Jangan lupa juga buat share video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman kantor, atau ke story kalian. Hitung-hitung, ini bisa jadi kode keras dan peringatan buat siapa saja di luar sana yang berani main gila di belakang pasangannya. Sudah subscribe? Sudah absen di komentar? Bagus. Sekarang, siapkan teh atau kopi kalian. Cari posisi duduk paling nyaman, dan tarik napas panjang. Karena kisah Alia, sang istri sah yang meruntuhkan tahta suaminya sendiri hanya dengan sebatang pena, dimulai dari sekarang. Malam itu hujan turun rintik-rintik, menambah kesan dingin pada lantai marmer rumah mewah kami di kawasan elit ibu kota. Aku, Alia, berdiri di ambang pintu, merapikan kerah kemeja Mas Bagas, suamiku selama 5 tahun terakhir. Wajahnya memancarkan kelelahan yang selalu berhasil memancing rasa ibaku. Mas berangkat dulu ya, sayang. Proyek survei tambang di pedalaman Kalimantan ini benar-benar menguras tenaga. Mungkin seminggu Mas baru bisa pulang ke rumah. Ucapnya lembut, mendaratkan kecupan hangat di keningku. Aku tersenyum, mengangguk penuh pengertian seperti layaknya istri idaman di lingkungan pergaulan sosialita kami. Di mataku, Mas Bagas adalah sosok suami pekerja keras yang rela terbang melintasi pulau demi mengamankan masa depan keluarga. Aku bahkan bangun lebih awal untuk menyiapkan koper Samsonite hitam kesayangannya, menyetrika kemeja-kemeja kerjanya dengan rapi, memastikan vitamin dan obat lambungnya tidak tertinggal. Mobil Alphard yang membawanya perlahan menghilang di balik gerbang tinggi rumah kami, menembus kabut malam. Namun, siapa sangka, mobil itu tidak pernah menuju bandara malam itu. Keheningan rumah sebesar ini selalu terasa menyergap setiap kali ia pergi berdinas. Aku melangkah gontai menuju ruang kerja, menyeduh secangkir teh chamomile hangat untuk menenangkan diri sebelum menyelesaikan laporan keuangan perusahaan. Ya, Mas Bagas memang menjabat sebagai direktur utama, namun modal awal dan jaringan bisnis ini sepenuhnya adalah keringat almarhum ayahku. Aku memilih mundur ke belakang layar, mengurus administrasi ringan dari rumah demi menjaga egonya sebagai kepala keluarga. Sebuah kompromi lumrah yang sering dilakukan perempuan-perempuan di lingkaran sosialku agar rumah tangga terlihat sempurna di mata masyarakat. Aku menghidupkan laptop, berniat mengecek email perusahaan untuk menyelesaikan beberapa dokumen tender. Namun, mata lelahku menangkap sebuah notifikasi aneh yang masuk ke tautan email bersama, sebuah akun yang dulu kami buat khusus untuk mengurus tagihan bulanan rumah tangga. Subjek email itu langsung membuat jantungku berdegup dengan ritme yang tidak wajar. Konfirmasi pembayaran VIP Maternity Suite, rumah sakit ibu dan anak kasih Sentosa.
Keningku berkerut tajam. Rumah sakit Kasih Sentosa? Itu adalah rumah sakit elit yang fasilitasnya setara hotel bintang 5, dan jaraknya hanya 5 kilometer dari rumah kami di Jakarta. Mengapa ada tagihan persalinan eksklusif di sana yang tertaut ke email kami? Jariku yang tiba-tiba terasa sedingin es mengklik pesan tersebut dengan perasaan was-was. Di layar, tertera rincian pembayaran deposit sebesar 50 juta rupiah yang ditarik dari kartu kredit platinum milik Mas Bagas. Namun, bukan nominal raksasa itu yang membuat duniaku seolah berhenti berputar seketika. Mataku terpaku pada satu baris teks di bagian data pasien. Tertulis dengan sangat jelas dan tidak terbantahkan. Nama pasien, Maya Lestari. Udara di ruangan itu seakan tersedot habis keluar jendela. Maya Lestari. Nama itu berdenging di telingaku seperti alarm bahaya yang memekakkan telinga. Maya adalah mantan asisten pribadiku 3 tahun yang lalu. Seorang gadis muda dari desa yang dulu datang kepadaku sambil menangis terseduh-seduh, memohon pekerjaan karena terjerat utang pinjaman online belasan juta peninggalan mantan pacarnya. Aku yang merasa iba, menerimanya, melatihnya berdandan, bahkan memberinya gaji di atas rata-rata karena ia terlihat sangat polos dan pekerja keras. Ia mengundurkan diri 1,5 tahun lalu dengan alasan sedih ingin pulang kampung untuk merawat ibunya yang sakit keras. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku hingga aku sulit bernapas. Otakku langsung memutar kembali potongan-potongan memori ganjil yang selama ini selalu kuabaikan dengan dalih prasangka baik. Parfum dengan aroma floral murah yang asing dikerah jas Mas Bagas beberapa bulan lalu, alasan lembur akhir pekan yang semakin sering terjadi, serta keengganannya yang keras kepala setiap kali aku menawarkannya tumpangan ke bandara dengan alasan klise, tidak ingin mengganggu waktu istirahatku. Semuanya tiba-tiba merangkai sebuah kenyataan yang sangat menjijikkan dan merendahkan martabatku. Mas Bagas tidak berada di hutan Kalimantan. Ia ada di kota ini, bernapas di udara yang sama denganku, mungkin sedang mengelus perut buncit wanita yang dulu kuangkat derajatnya dari jurang penderitaan. Di titik ini, perempuan di sinetron televisi mungkin akan menangis histeris, melempar vas bunga, memecahkan cermin, atau langsung menelepon suaminya sambil menjerit-jerit menuntut penjelasan. Tapi anehnya, tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh membasahi pipiku. Rasa sakit dan kecewa yang teramat dalam justru membekukan seluruh saraf emosiku, menyisakan sebuah ruang hampa yang dengan cepat diisi oleh kemarahan murni yang dingin, terukur, dan sangat kalkulatif. Mas Bagas telah melakukan kesalahan fatal dengan memilihku sebagai lawannya. Ia pikir karena aku selalu tampil tenang, elegan, dan penurut di hadapan rekan bisnisnya, aku hanyalah pion bodoh yang bisa ia manfaatkan kekayaannya. Ia lupa bahwa darah seorang taipan bisnis mengalir deras di nadiku. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan murahan ini menghancurkan harga diriku dan merampas apa yang menjadi hak sahku. Dengan tangan yang sudah tidak lagi gemetar sedikitpun, aku meraih ponsel pintar dari atas meja kerja. Aku sama sekali mengabaikan nomor Mas Bagas dan langsung menggulir layar mencari daftar kontak rahasia. Aku mencari sebuah nama yang dulu pernah direkomendasikan secara khusus oleh salah satu kolega bisnis senior ayahku untuk mengurus sengketa kotor perusahaan. Seorang detektif swasta profesional yang spesialis menangani kejahatan korporat dan skandal tingkat tinggi. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku mengetik sebuah pesan singkat, tajam, dan tanpa basa-basi. Saya butuh jasa Anda malam ini juga. Target, Bagas Pratama. Dirut PT Wijaya Kusuma. Fokus utama, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Sentosa. Temukan dia. Saya akan bayar 3 kali lipat dari tarif normal Anda jika Anda bisa memberikan bukti foto keberadaannya malam ini juga sebelum matahari terbit. Pesan terkirim. Aku bersandar perlahan di kursi kulitku, menatap tajam layar laptop yang masih memancarkan nama Maya Lestari. Babak pertama permainan ini baru saja dimulai. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku yang akan memegang kendali penuh atas kehancuran mutlak mereka berdua. Denting jam dinding antik di ruang tengah memecah keheningan malam, menunjuk pukul 2 dini hari. Aku duduk terpaku di kursi kebesaran ayahku di dalam ruang kerja yang kedap suara. Layar laptop memancarkan cahaya kebiruan yang menerangi separuh wajahku, memantulkan sorot mata yang kini setajam pisau.
Sambil menunggu balasan dari detektif swasta yang baru kuhubungi, jemariku menari cepat di atas keyboard. Sebagai pemegang akses administrator tingkat tinggi di sistem database kepegawaian PT Wijaya Kusuma, tidak sulit bagiku membongkar arsip lama. Aku mengetikkan nama, Maya Lestari. Dalam hitungan detik, profil mantan asisten pribadiku itu terpampang nyata. Wajah polos tanpa riasan, senyum malu-malu yang dulu membuatku iba. Di tengah masyarakat kita, stereotip tentang perempuan karir yang dikhianati oleh wanita yang terlihat lebih lemah, seolah menjadi ironi klasik yang kini menampar wajahku. Aku teringat bagaimana aku membayarkan utang pinjaman online yang mencekiknya dan memberinya bonus lebih. Ternyata, kebaikanku adalah pisau yang ia gunakan untuk menikam punggungku tepat di titik paling mematikan. Aku menelusuri jejak Maya sebelum ia mengundurkan diri secara mendadak 1,5 tahun lalu dengan alasan ibunya sakit keras. Kecurigaanku menebal saat mengecek log aktivitasnya di bulan-bulan terakhir. Ada banyak jadwal lembur fiktif yang anehnya selalu disetujui langsung oleh ruangan direktur utama, ruangan Mas Bagas. Lebih mengejutkan lagi, ketika melacak alamat kampung halamannya melalui data asuransi kesehatan perusahaan, catatan itu menunjukkan tidak pernah ada klaim perawatan rumah sakit atas nama ibunya di daerah tersebut. Semuanya adalah kebohongan yang dirangkai rapi dan diorkestrasikan dengan sempurna di bawah hidungku. Maya tidak pernah pulang kampung merawat ibunya yang sakit. Ia pulang ke pelukan suamiku, membangun sarang rahasia dengan uang dan waktu yang seharusnya milikku. Kemarahan murni yang merambat di dadaku kini berubah wujud menjadi energi gelap yang membuat pikiranku bekerja sangat jernih. Aku menolak menjadi korban yang meratapi nasib. Dalam dunia bisnis nyata yang kejam, menangis tidak akan mengembalikan modal, hanya eksekusi tanpa ampun yang bisa menebus kerugian. Pukul 3:04 pagi, ponselku bergetar pelan di atas meja kaca. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal berisi tautan terenkripsi. Detektif swasta itu bekerja jauh lebih cepat dari ekspektasiku. Aku membuka tautan tersebut dengan napas tertahan, dan layar ponselku dipenuhi serangkaian foto beresolusi tinggi yang diambil diam-diam. Foto pertama menampilkan lobi rumah sakit ibu dan anak kasih sentosa yang terang benderang. Di sana, duduk di sofa mewah, adalah Mas Bagas. Ia masih mengenakan kemeja polo biru dongker yang sama persis saat ia berpamitan kepadaku beberapa jam yang lalu. Namun alih-alih memegang koper, tangan suamiku itu kini sedang merangkul mesra pinggang wanita muda yang perutnya membuncit besar. Foto kedua menjadi pukulan telak yang memastikan segalanya. Kamera menangkap wajah wanita itu dengan sangat jelas. Maya Lestari. Wajah polosnya digantikan aura keangkuhan nyonya muda. Mas Bagas mengecup kening Maya dengan kelembutan yang langka kudapatkan. Mereka tampak seperti potret keluarga kecil yang sangat sempurna, bahagia, dan tak tersentuh. Melihat visualisasi pengkhianatan itu, perutku terasa mual. Realita di masyarakat seringkali menyudutkan istri sah yang sibuk bekerja, membenarkan suami mencari pelarian pada bawahan yang pandai melayani. Pembenaran murahan itu pasti yang berkecamuk di kepala Mas Bagas. Namun, jika ada yang mengharapkan aku akan melabrak mereka malam ini juga, membuat keributan ala sinetron yang hanya menjadi bahan gosip viral, mereka salah besar. Aku mengusap layar ponselku sedingin es, lalu mengetik balasan tajam kepada detektif itu. Kerja bagus. Masuk ke tahap 2. Lacak semua aliran dana. Temukan properti tempat wanita ini tinggal, dan mutasi rekening siluman suamiku selama 2 tahun terakhir. Lacak setiap sen uang perusahaan. Aku menutup laptop dan berjalan menuju cermin, menatap pantulan diriku yang pucat namun memiliki sorot mata yang siap menerkam. Besok pagi, aku akan menyambut telepon suamiku dengan suara paling lembut. Permainan kucing dan tikus ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan mereka menari di atas perangkap mematikan yang kusiapkan sendiri. Pagi menyingsing membawa semburat cahaya pucat yang menembus celah gorden kamarku. Ponselku bergetar tepat pukul 7, menampilkan nama Mas Bagas di layar. Aku menarik napas panjang, menata intonasi suaraku menjadi sangat lembut dan penuh kepedulian sebelum menekan tombol hijau. Halo, sayang? Sudah sampai di lokasi proyek?
Suaramu terdengar lelah sekali. Sapaku dengan nada cemas yang direkayasa sempurna. Di seberang sana, suamiku menghela napas berat, memainkan peran sebagai kepala keluarga yang memikul beban dunia. Iya, Al. Mas baru saja sampai setelah perjalanan darat yang panjang. Sinyal di pedalaman Kalimantan ini agak susah. Mas mungkin tidak bisa sering menelepon. Kamu jaga kesehatan ya di rumah. Balasnya dengan intonasi meyakinkan. Sungguh sebuah pertunjukan teater kelas atas. Masyarakat kita sering dibuai oleh narasi suami pekerja keras yang mengorbankan segalanya, membuat para istri rela menekan intuisi mereka saat kejanggalan mulai muncul. Iya, Mas. Jangan lupa minum vitaminmu, jawabku manis. Padahal di kepalaku, bayangan dirinya yang sedang mendekap Maya di ranjang rumah sakit VVIP masih terukir sangat jelas. Klik. Panggilan berakhir. Senyum di bibirku lenyap seketika, berganti dengan rahang yang mengeras kaku. Permainan psikologis ini mengharuskan kewarasan ekstra. Setelah memastikan rumah benar-benar sepi, aku kembali ke ruang kerja, menyalakan komputer dengan satu tujuan pasti, melacak jejak digital Maya Lestari. Perempuan kelas menengah ke bawah yang mendadak mendapat durian runtuh berupa kucuran dana miliaran rupiah, tidak akan mungkin bisa menahan hasrat untuk pamer. Itu adalah hukum alam di era Kiwari. Hasrat akan validasi sosial adalah kelemahan terbesar manusia modern. Maya mungkin cukup pintar untuk memblokir akun media sosial utamaku, tetapi ia jelas meremehkan kemampuanku. Aku membuat akun anonim, menggunakan profil palsu yang dirancang menyerupai akun toko online tas branded kesukaannya, lalu mulai menyusuri celah algoritma. Berbekal nomor ponsel lamanya yang masih tersimpan di database HRD, hanya butuh waktu kurang dari 1 jam bagiku untuk menemukan second account rahasianya di Instagram. Akun itu dikunci, tetapi dengan trik manipulasi psikologis, mengiriminya pesan penawaran tas Hermes edisi terbatas, ia langsung menerima permintaan pertemananku. Keserakahan selalu mengalahkan kehati-hatian. Begitu akses terbuka, beranda akun itu seolah menjelma menjadi museum pengkhianatan yang dipamerkan dengan sangat bangga. Tanggal-tanggal unggahannya menyusun sebuah lini masa yang sangat akurat dengan jadwal dinas luar kota Mas Bagas selama 1,5 tahun terakhir. Saat Mas Bagas pamit menghadiri konferensi bisnis di Singapura, Maya mengunggah foto berjemur di villa pribadi di Bali. Saat suamiku beralasan ada audit mendadak di Surabaya, Maya memamerkan makan malam mewah di kawasan elit SCBD Jakarta. Namun, bukan tempat-tempat mewah itu yang membuat darahku mendidih, melainkan deretan barang branded yang melekat di tubuhnya. Tas Chanel, jam Cartier, hingga perhiasan Bulgari. Aku tertawa sinis menyadari ironi menyedihkan ini. Semua kemewahan itu dibeli menggunakan uang perusahaan yang dibangun dengan darah dan keringat ayahku. Wanita yang dulu menangis terseduh meminjam uang padaku untuk membayar cicilan motornya, kini hidup layaknya seorang nyonya besar dari hasil mencuri suamiku. Fenomena pelakor yang haus pengakuan ini sangat relate dengan penyakit masyarakat kita, di mana status sosial instan diagungkan, tak peduli sekotor apapun cara untuk mendapatkannya. Hal yang paling memuakkan sekaligus membuka mataku adalah rangkaian foto siluet yang sengaja ia unggah. Maya tidak menampakkan wajah Mas Bagas, tetapi ia memberikan petunjuk yang sangat jelas, seolah menyebarkan remah roti untuk kutemukan. Ia mengunggah foto genggaman tangan di dalam mobil, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe edisi terbatas yang merupakan hadiah ulang tahun dariku untuk Mas Bagas. Di unggahan lain, tampak siluet suamiku dengan caption provokatif, "My Secret CEO." Lelahnya suamiku bekerja keras hanya untuk memanjakanku dan bayi kita. Terima kasih sudah memilihku di atas segalanya. Jantungku bergemuruh kencang. Caption itu bukan sekadar pamer. Itu adalah sebuah deklarasi perang. Maya sengaja membuat akun ini sebagai bom waktu. Ia berharap suatu hari aku tak sengaja menemukannya, lalu meledak dalam amarah, melabrak suamiku, dan menuntut perceraian di pengadilan. Jika aku bertindak gegabah mengikuti emosi, Mas Bagas akan merasa terpojok dan menceraikanku demi melindungi Maya. Dalam skenario itu, mereka akan menuntut pembagian harta gonogini dan hidup bahagia di atas penderitaanku. Kau salah pilih lawan, Nona.
Gumamku dingin sambil terus menekan tombol screenshot, menyimpan setiap foto, tanggal, dan tulisan ke dalam peladen cloud terenkripsi milikku. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan meledak dalam histeria murahan. Amarah yang tak terkendali adalah tanda kelemahan absolut, sedangkan aku sedang menyusun sebuah simfoni kehancuran yang sangat elegan. Biarkan Maya merasa di atas angin, biarkan ia merasa telah memenangkan suamiku, biarkan ia terbuai oleh ilusi kekuasaan semu yang ia curi dariku. Semakin tinggi ia terbang dengan sayap pinjaman itu, akan semakin mematikan pula rasa sakitnya ketika aku mematahkan sayap tersebut dan menjatuhkannya ke dasar aspal. Aku menutup akun itu dengan perasaan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tak ada lagi ruang untuk kesedihan atau tangisan. Yang tersisa hanyalah kalkulasi matematis tentang bagaimana aku akan menguliti mereka berdua secara perlahan, menyita setiap aset yang mereka nikmati, dan membuat mereka menyadari tempat mereka yang sesungguhnya. Permainan catur ini membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, dan aku bersedia menunggu hingga waktu yang paling mematikan untuk menjatuhkan skakmat. 3 hari berlalu sejak malam di mana realitaku terkoyak menjadi kepingan-kepingan menyakitkan yang memaksaku untuk bangun dari tidur panjang. Aku masih menjalankan peranku sebagai istri yang manis, secara rutin mengirimkan pesan-pesan penuh perhatian kepada Mas Bagas, yang tentu saja membalasnya dengan formalitas memuakan layaknya seorang suami yang lelah dan merindukan rumah. Di mata dunia, aku adalah nyonya besar yang bergelimang harta, perempuan beruntung yang tinggal duduk manis menerima hasil jerih payah suami. Namun di balik dinding ruang kerjaku yang kedap suara, aku sedang membedah bangkai pernikahanku sendiri. Tepat pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi dengan nyaring. Seorang kurir ekspedisi menyerahkan sebuah paket dokumen tebal bersampul coklat gelap tanpa nama pengirim. Jantungku berdetak dalam ritme yang aneh, sebuah perpaduan antara antisipasi yang tajam dan amarah yang terus diredam. Ini adalah laporan komprehensif dari detektif swasta profesional yang kusewa. Aku membawa paket itu ke ruang kerjaku, mengunci pintu rapat-rapat, dan mulai membedah isinya di atas meja kaca. Halaman pertama laporan itu langsung menamparkan fakta yang jauh lebih brutal daripada sekadar deretan foto kebersamaan mereka di lobi rumah sakit. Detektif itu tidak hanya melacak keberadaan fisik Mas Bagas, tetapi juga menelusuri dengan sangat cermat urat nadi finansialnya. Realitas di masyarakat kita seringkali secara tidak sadar menutup mata pada fakta bahwa banyak pria sukses sebenarnya menggunakan kekayaan dari pihak istri sebagai panggung utama untuk memamerkan kehebatan palsu mereka di hadapan dunia. Mas Bagas adalah contoh paling sempurna dan tak terbantahkan dari fenomena benalu berdasi ini. Laporan setebal 50 halaman itu merinci serangkaian mutasi rekening siluman yang tak pernah sedikit pun kubayangkan keberadaannya. Selama 2 tahun terakhir, suamiku diam-diam telah mengalihkan dana secara masif dari berbagai proyek infrastruktur strategis yang sedang berjalan. Modusnya sangat rapi dan terstruktur, menggunakan 2 perusahaan vendor fiktif yang seolah-olah menyuplai material untuk proyek-proyek raksasa kami. Uang yang seharusnya menjadi laba bersih perusahaan peninggalan almarhum ayahku itu dicuci sedemikian rupa, lalu mengalir deras masuk rekening atas nama Maya Lestari. Jemariku yang terasa dingin menelusuri deretan angka yang dicetak tebal dengan tinta hitam. Total kerugian perusahaan tidak lagi berada dalam skala ratusan juta, melainkan telah menembus angka belasan miliar rupiah. Dadaku terasa sesak seketika, bukan karena nominal uangnya. Aku tumbuh dalam keluarga Taipan yang tidak pernah sekalipun pusing memikirkan uang, melainkan karena kelancangan Mas Bagas yang berani mengkhianati amanah seumur hidup ayahku. Namun, kejutan menjijikan itu ternyata belum berakhir. Di halaman berikutnya, terlampir salinan sah akta jual beli sebuah properti bernilai fantastis. Sebuah rumah mewah bergaya Mediterania di kawasan elit Bintaro yang dibeli secara tunai sekitar 9 bulan yang lalu. Nama pemilik sah yang tercantum jelas di dalam dokumen resmi tersebut adalah Maya Lestari. Aku tertawa getir. Sebuah suara tawa yang terdengar sangat asing bahkan di telingaku sendiri. Jadi, selama ini Mas Bagas bukan hanya sekadar bermain gila dan berselingkuh untuk pemuas nafsu sesaat. Ia benar-benar sedang membangun sebuah kerajaan kecil untuk pelakornya, lengkap dengan istana kemewahan yang megah, menggunakan uang darah keluargaku. Aku membaca jauh lebih dalam,
Menelusuri lampiran cetak mutasi kartu kredit korporat yang selama ini selalu dipegang penuh oleh Mas Bagas dengan dalih klise, dana operasional direksi. Tagihannya sangat tidak masuk akal untuk seorang pimpinan perusahaan konstruksi yang mengaku selalu sibuk di lapangan berdebu. Ada pembelanjaan rutin yang luar biasa boros di butik-butik desainer pakaian terkemuka, tagihan perawatan kulit di klinik kecantikan premium yang angkanya setara dengan akumulasi gaji bulanan 10 karyawan level manajer kami, hingga pembelian sebuah mobil SUV mewah edisi terbaru berwarna putih mutiara. Semuanya secara gamblang bermuara pada satu orang yang sama, Maya. Ini benar-benar representasi nyata dari penyakit sosial masyarakat urban masa kini, di mana seorang perempuan tanpa rasa malu rela menjadi parasit penghancur rumah tangga orang lain demi meraih status sosial instan dan kehidupan hedonis tanpa harus bersusah payah berkeringat. Maya tidak hanya sedang mencuri suamiku, ia secara sistematis sedang merampok warisan ayahku, dan Mas Bagas adalah kunci brankas bodoh yang dengan rela membukakan pintunya lebar-lebar. Bukti-bukti yang tergeletak di hadapanku ini adalah senjata pemusnah massal yang sangat mematikan. Dalam kacamata hukum korporasi dan pidana, tindakan Mas Bagas ini murni merupakan tindak pidana kejahatan penggelapan aset dan pencucian uang berkedok operasional perusahaan. Jika aku menjatuhkan bom dokumen ini sekarang juga ke meja polisi, Mas Bagas akan langsung hancur, diseret ke penjara, dan Maya pasti akan ikut terseret sebagai tersangka penadah barang curian. Namun, otak bisnisku yang telah diasah dengan kejam menolak eksekusi murahan dan terburu-buru seperti itu. Jika aku melaporkannya sekarang, pihak berwajib akan menyita aset tersebut sebagai barang bukti negara, dan proses birokrasi pengembalian uang perusahaanku akan memakan waktu bertahun-tahun yang melelahkan di pengadilan. Tidak, itu terlalu mudah bagi mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan hukum mengambil alih hak atas kepuasan pribadiku. Aku akan merebut kembali setiap sen uang yang mereka curi, memastikan Maya diusir dari rumah mewah itu tanpa bisa membawa sehelai benang pun, dan membuat Mas Bagas harus menanggung seluruh kerugian itu hingga ia jatuh miskin tanpa sisa. Aku menyusun dokumen-dokumen itu dengan sangat teliti dan rapi, memasukkannya ke dalam brankas besi tersembunyi di balik lukisan besar di dinding. Aku menatap kalender digital di sudut mejaku dengan tatapan mematikan. Besok, Mas Bagas akan pulang dari sandiwara, dinas luar kotanya. Sudah waktunya aku menyambut kepulangannya dengan senyuman paling sempurna, sebuah senyuman manipulatif yang kelak akan menjadi awal dari mimpi buruk terpanjang dan paling menyiksa dalam sisa hidupnya. Deru mesin mobil Alphard yang familiar memecah keheningan sore di pelataran rumah. Aku berdiri di balik tirai sutra jendela lantai 2, menatap tajam ke arah sosok pria yang baru saja turun dari kursi penumpang. Mas Bagas melangkah masuk dengan gestur yang sengaja dilambankan, sebuah akting teatrikal pria pekerja keras yang baru saja memeras keringat di pedalaman hutan demi menafkahi keluarganya. Realitas di masyarakat kita seringkali menormalisasi kebohongan semacam ini, di mana para suami yang memiliki kehidupan ganda menutupi rasa bersalah mereka dengan bahasa tubuh yang memelas, menuntut simpati dan pelayanan ekstra dari istri sah di rumah. Aku merapikan gaun rumahan berbahan linen mahal yang kukenakan, memastikan riasan tipisku menampilkan aura kesegaran seorang istri yang merindukan suaminya. Saat aku menuruni anak tangga, Mas Bagas baru saja mendorong pintu utama. Wajahnya disetel dengan ekspresi letih yang memuakan, namun matanya memancarkan kelegaan palsu saat melihatku menyambutnya. "Mas pulang, sayang," ucapnya parau, merentangkan kedua tangan untuk merengkuhku ke dalam pelukannya. Menyambut pelukan itu membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa besar. Jauh lebih menguras tenaga dibandingkan memimpin rapat akuisisi perusahaan bernilai triliunan rupiah. Saat tubuh kami bersentuhan, penciumanku yang kini setajam insting predator mendeteksi sisa-sisa aroma minyak telon bayi dan campuran parfum floral murahan yang tertinggal di sela-sela kerah kemejanya. Aroma menjijikan dari wanita parasit yang telah merampok uang keluargaku. Perutku melilit menahan mual, tetapi aku memaksa otot-otot wajahku untuk menarik seutas senyum yang paling manis dan hangat. "Selamat datang kembali, Mas. Pasti perjalanannya sangat melelahkan, ya? Proyek di Kalimantan lancar?" tanyaku lembut, membelai punggungnya dengan penuh kepalsuan. Mas Bagas menghela napas panjang, mengangguk dengan gaya dramatis. "Sangat melelahkan, Al. Masalah vendor di lapangan menyita banyak waktu dan pikiranku.
Tapi melihatmu menungguku di rumah seperti ini, semua rasa lelah itu rasanya hilang seketika. Balasnya dengan bualan gombal yang dulu selalu berhasil membuat pipiku merona. Kini, kata-kata itu terdengar seperti naskah komedi murahan yang gagal mengundang tawa. Sambil duduk di sofa ruang tamu, Mas Bagas tiba-tiba merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru biru dongker berbentuk persegi panjang. Senyumnya merekah lebar. Senyum arogan seorang pria yang merasa bisa membeli kesetiaan dan memadamkan kecurigaan istrinya dengan materi. Mas punya sesuatu untukmu. Anggap saja sebagai permintaan maaf karena sudah meninggalkanmu cukup lama di rumah sendirian, ujarnya seraya membuka kotak tersebut. Di dalamnya, bertengger sebuah kalung berlian berpotongan emerald cut yang berkilau mewah ditimpa cahaya lampu kristal di atas kami. Aku menatap perhiasan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Dalam hierarki sosial istri-istri pengusaha kelas atas, hadiah dadakan sepulang dinas adalah rahasia umum. Seringkali itu bukan tanda cinta, melainkan kompensasi atas rasa bersalah setelah bercumbu dengan wanita simpanan di kota lain. Fenomena suami royal yang selingkuh, ini adalah borok masyarakat urban yang sering ditutupi dengan tabir kemewahan semu. Ironisnya, dengan data mutasi rekening yang sudah kupelajari semalaman suntuk, aku tahu persis bahwa kalung berlian ratusan juta ini dibeli menggunakan uang operasional perusahaanku sendiri. Ia mencoba menyuapku menggunakan uangku. Aku mengambil kalung itu, membiarkan jemarinya yang penuh dosa memasangkan pengaitnya di tengkuku. Ya ampun, Mas. Ini indah sekali. Kamu tidak perlu repot-repot menghamburkan uang seperti ini. Aku sudah cukup bahagia asal kamu pulang dengan selamat. Ucapku dengan nada bergetar haru yang kuciptakan sesempurna mungkin. Mas Bagas mengecup pipiku, merasa sangat puas karena umpan murahan itu berhasil ditelan mentah-mentah oleh istri bodohnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyum haru dan tatapan polosku, ada sebuah mesin pembunuh kalkulatif yang sedang berhitung cepat. Kalung ini adalah bukti tambahan yang akan kumasukkan ke dalam daftar panjang penyitaan aset di pengadilan nanti. Aku menyentuh liontin berlian itu di dadaku, membiarkan sensasi dingin batunya menjalar ke seluruh sarafku, mengingatkanku untuk tetap berdarah dingin. Saatnya memasang perangkap pertama. Mas, aku perhatikan kamu semakin kurus dan kantung matamu menghitam. Aku merasa menjadi istri yang tidak berguna karena hanya bisa berdiam diri di rumah sementara kamu banting tulang untuk mengurus peninggalan ayahku. Ucapku dengan nada penuh penyesalan, menundukkan kepala layaknya istri yang sedang merutuki ketidakmampuannya sendiri. Mas Bagas memegang kedua bahuku, menatapku dengan sorot mata penuh superioritas patriarki yang selalu ia banggakan. Hei, jangan bicara begitu. Tugasmu memang di rumah. Al, biar urusan perusahaan dan mencari uang, Mas yang menanggung semuanya, katanya dengan nada pahlawan kesiangan yang membuat lambungku bergejolak. Aku menggeleng pelan, memainkan peran sebagai perempuan rapuh yang sangat peduli pada suaminya. Tidak, Mas. Aku tidak tega melihatmu perlahan hancur karena kelelahan. Mulai minggu depan, izinkan aku membantumu di kantor. Tidak usah tugas yang berat. Biarkan aku memegang kendali administratif dan mengurus beberapa persetujuan proyek vital yang menyita banyak waktumu. Mas bisa fokus pada lobi-lobi ekspansi luar kota, sementara aku yang akan menjadi perisai di belakangmu. Tawarku dengan mata berkaca-kaca memohon simpati. Mas Bagas terdiam sejenak. Aku tahu persis apa yang sedang berkecamuk di dalam kepalanya saat ini. Di satu sisi, egonya sempat menolak campur tanganku. Namun di sisi lain, jika aku yang memegang kendali operasional internal perusahaan, ia akan memiliki jauh lebih banyak waktu luang dan alasan, dinas luar, palsu yang sah untuk dihabiskan bersama Maya dan anak haramnya di rumah mewah Bintaro itu tanpa pernah takut dicurigai apalagi diawasi. Keserakahan dan syahwat memang selalu berhasil membutakan akal sehat seorang pria hidung belang. Perlahan, sebuah senyum licik mengembang di bibirnya. Jika itu yang membuatmu merasa lebih baik, Mas akan menyiapkan dokumen penyerahan kuasanya besok pagi. Jawabnya mantap, tanpa sadar baru saja mengalungkan sendiri tali pancing kematian itu tepat ke lehernya. Gedung pencakar langit PT Wijaya Kusuma berdiri angkuh membelah langit Jakarta. Monumen nyata dari kerja keras almarhum ayahku yang kini nyaris diruntuhkan oleh keserakahan seorang pria. Pagi itu,
Aku melangkah masuk ke lobi utama dengan mengenakan setelan blazer berwarna pastel yang memberikan kesan feminin dan lembut, menyembunyikan cakar predator yang siap menerkam. Mas Bagas berjalan selangkah di depanku, membusungkan dada dengan bangga layaknya seorang raja yang sedang memamerkan permaisurinya kepada rakyat jelata. Realitas di dunia korporat yang kental dengan budaya patriarki seringkali memandang sebelah mata kehadiran istri direktur di kantor. Mereka umumnya dianggap hanya sebagai formalitas pemanis ruangan, atau lebih buruk lagi, parasit yang mengganggu ritme kerja profesional. Mas Bagas dengan sangat cerdik memanfaatkan stereotip masyarakat tersebut. Ia memperkenalkanku kepada jajaran manajemen sebagai bantuan administratif sementara untuk meringankan beban kerjanya yang diklaim sangat padat. Aku membalas tatapan meremehkan dari beberapa direktur dengan senyuman paling lugu, mengangguk patuh pada setiap instruksi suamiku, dan membiarkan mereka semua terbuai dalam ilusi bahwa aku hanyalah wanita naif yang buta akan ganasnya dunia bisnis. Ruang kerjaku ditempatkan tepat di sebelah ruangan direktur utama, dihubungkan oleh sebuah pintu penghubung yang sengaja kubiarkan sedikit terbuka. Mas Bagas, dengan arogansi yang sudah mendarah daging, menyerahkan setumpuk map berisi dokumen persetujuan proyek, otorisasi pencairan dana, dan laporan keuangan kuartal. Di matanya, deretan angka dan pasal-pasal hukum dalam kontrak itu adalah pekerjaan administratif yang membosankan dan menyita waktu berharganya bersama Maya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dengan menyerahkan tumpukan map tersebut, ia baru saja menyerahkan kunci brankas utama dan urat nadi perusahaan kepadaku secara cuma-cuma. Begitu pintu ruangannya tertutup, postur tubuhku yang semula menunduk patuh seketika berubah tegap. Tatapan mataku menajam, menyisir setiap baris dokumen dengan ketelitian seorang auditor forensik tingkat dewa. Pengetahuanku tentang anatomi keuangan perusahaan ini jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh Mas Bagas. Hanya butuh waktu 2 jam bagiku untuk memetakan skema kejahatan yang lebih besar. Penggelapan miliaran rupiah itu ternyata tidak dilakukan Mas Bagas sendirian. Ia dibantu oleh Direktur Keuangan, Pak Herman, loyalis baru yang diangkatnya setahun lalu untuk memuluskan aliran dana siluman ke rekening pelakor tersebut. Aku tidak langsung membongkar skandal Pak Herman. Menegur atau memecatnya sekarang hanya akan membuat Mas Bagas waspada dan merusak seluruh skenario besar yang sedang kurangkai. Sebaliknya, aku memulai manuver psikologis yang sangat halus. Setiap kali ada dokumen vital yang membutuhkan tanda tangan pengalihan kuasa atau persetujuan vendor baru, vendor yang secara diam-diam telah kuganti dengan perusahaan cangkang milik orang kepercayaanku sendiri, aku akan membawa dokumen itu ke ruangan Mas Bagas dengan wajah kebingungan. Mas, maaf mengganggu. Aku benar-benar tidak paham dengan klausul pajak di proyek infrastruktur ini. Angkanya membuat kepalaku pusing. Boleh Mas jelaskan sedikit sebelum aku menyetujuinya? Tanyaku dengan nada manja yang dibuat-buat, menyodorkan dokumen yang tebalnya mencapai puluhan halaman. Siasat ini sangat brilian dan mematikan. Pria narsis yang merasa dirinya superior selalu benci direpotkan oleh pertanyaan teknis dari wanita yang ia anggap bodoh. Pada awalnya ia akan mencoba menjelaskan dengan nada menggurui, namun lama-kelamaan ia merasa jengah dan kehilangan kesabaran. Taktik manipulasi kelemahan ego pria ini adalah cerminan ironis dari kehidupan rumah tangga modern, di mana keangkuhan suami justru menjadi senjata paling mematikan bagi kehancurannya sendiri. Sudahlah, Al. Mas sedang pusing memikirkan negosiasi dengan klien dari luar negeri. Kalau kamu memang tidak sanggup memahaminya, kerjakan saja bagian yang kamu bisa. Untuk hal-hal seperti ini, kamu cukup pastikan draftnya sudah diperiksa tim legal, lalu kita tanda tangani pengalihan wewenangnya padamu agar proyek tidak terhambat. Mas percaya padamu. Sungutnya dengan nada jengkel yang berusaha ditutupi, langsung membubuhkan tanda tangannya di atas materai tanpa membaca satu huruf pun dari dokumen tersebut. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan seringai kemenangan yang mengembang sempurna di bibirku. Betapa mudahnya menaklukkan pria yang di otaknya hanya berisi keserakahan dan selangkangan. Dokumen yang baru saja ia tanda tangani dengan ceroboh itu bukanlah kontrak biasa. Itu adalah surat kuasa penuh yang mengalihkan hak veto mutlak atas seluruh persetujuan pencairan dana dari atas mejanya ke mejaku. Secara de facto, Mas Bagas baru saja mengebiri kekuasaannya sendiri di perusahaan ini tanpa sedikit pun menyadarinya. Hari berganti hari, Mas Bagas semakin merasa di atas angin.
Ia merasa telah berhasil memperbudak istrinya sendiri untuk mengurus birokrasi perusahaan yang membosankan, sementara ia mendapatkan tiket bebas hambatan untuk menikmati hidup. Intensitas kepergiannya semakin tinggi. Alasan, rapat di luar, atau menemui klien penting, kini menjadi jadwal rutin setiap siang hingga menjelang malam. Melalui aplikasi pelacak GPS yang diam-diam kutanam di ponselnya, aku melihat titik lokasinya selalu berhenti di satu tempat yang sama, rumah mewah bergaya Mediterania di kawasan Bintaro. Tempat ia memadu kasih dengan Maya, menimang bayi hasil perselingkuhan mereka, dan mungkin menertawakan kebodohanku di atas ranjang yang dibeli menggunakan uang keluargaku. Aku menatap layar monitor dari kursi kebesaranku, memutar pena bermerek di sela-sela jariku dengan ketenangan yang membekukan darah. Silakan nikmati masa bulan madumu yang memabukkan itu, Mas. Karena tepat pada saat kau sedang lengah dalam buayan kenikmatan semu, istrimu yang naif ini sedang memegang gunting tajam yang akan memutus seluruh urat nadimu, merampas semua hartamu, dan membiarkanmu mati perlahan dalam kemiskinan yang sangat hina. Permainan ini baru saja mencapai titik yang paling menyenangkan. Siang itu, matahari ibu kota bersinar sangat terik, seolah ikut memanggang aspal jalanan Jakarta yang tak pernah lepas dari kemacetan. Di dalam ruang direktur utama yang sejuk berkat pendingin udara sentral, suasana justru terasa sangat memburu. Mas Bagas tampak gelisah. Ia berkali-kali melirik jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangan kirinya, jam tangan pemberianku yang belakangan sering muncul dalam unggahan siluet di media sosial pelakor itu. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang biasanya dikeramatkan oleh para eksekutif hidung belang sebagai waktu pelarian untuk memulai akhir pekan lebih awal bersama simpanan mereka. Alasan klasiknya selalu sama, bermain golf dengan pejabat daerah atau lobi bisnis di restoran eksklusif yang memakan waktu berjam-jam. Realitas borok di masyarakat kelas atas kita memang seringkali memfasilitasi perselingkuhan dengan kedok agenda korporat. Aku mengamati dari balik pintu penghubung yang sedikit terbuka, mencium samar-samar aroma parfum mask yang baru saja ia semprotkan ke kerah jasnya. Itu bukan parfum maskulin yang biasa kupilihkan untuknya, melainkan selera murahan milik Maya. Momen ketergesaan ini adalah celah psikologis paling rapuh dari seorang manusia. Ketika otak seseorang sudah sepenuhnya dikuasai oleh antisipasi akan kenikmatan semu dan hasrat yang tak tertahankan, fungsi logika dan rasionalitasnya akan anjlok ke titik terendah. Inilah waktu yang paling sempurna untuk melepaskan serangan pamungkas. Aku merapikan tumpukan map tebal di tanganku. Di bagian paling atas dan bawah adalah dokumen-dokumen rutin perusahaan, persetujuan cuti karyawan, laporan pengeluaran bulanan, dan kontrak vendor kecil. Namun, tepat di bagian tengah tumpukan itu, terselip ranjau darat yang telah kususun dengan sangat teliti bersama tim pengacara dan notaris kepercayaanku. Dokumen itu berisi akta hibah saham dominan, surat kuasa mutlak pemindahan aset pribadi dan aset perusahaan, serta klausul penyerahan hak milik secara penuh atas seluruh properti, termasuk rumah mewah di kawasan Bintaro yang saat ini dihuni oleh Maya. Aku melangkah masuk ruangannya dengan langkah tergopoh-gopoh yang dibuat-buat, memasang wajah kelelahan seorang istri yang kewalahan mengurus birokrasi, persis seperti stereotip perempuan lemah yang selalu ada di dalam kepalanya. Mas, maaf mengganggu waktumu yang berharga. Tapi pihak legal dan akunting terus mendesakku dari tadi. Ada puluhan berkas persetujuan operasional dan restrukturisasi aset internal yang harus segera ditandatangani hari ini juga agar pencairan dana tidak dibekukan oleh bank minggu depan. Ucapku dengan nada panik dan napas terengah-engah. Aku meletakkan tumpukan map yang menjulang tinggi itu tepat di hadapannya. Mas Bagas mendengus kasar. Wajahnya menampakkan kekesalan yang tak ditutupi. Astaga! Alia! Mas sudah bilang, urus saja hal-hal sepele seperti ini. Mas ada jadwal lobi tingkat tinggi dengan klien dari luar negeri di kawasan SCBD setengah jam lagi. Kalau Mas terlambat, perusahaan bisa kehilangan kontrak miliaran. Bentaknya dengan suara tinggi, mencoba menutupi kebohongannya dengan arogansi dan kemarahan palsu. Ia bangkit dari kursi, merapikan dasinya dengan terburu-buru, sama sekali tidak menaruh curiga pada tumpukan kertas yang baru saja kubawa. Keangkuhannya sebagai pria yang merasa memegang kendali penuh atas perusahaan dan istrinya sendiri telah membutakan matanya secara permanen. Aku menundukkan kepala,
membiarkan suaraku bergetar seolah-olah aku sedang ketakutan dan merasa sangat bersalah. Aku sudah mencoba membacanya, Mas. Tapi bahasa hukumnya terlalu rumit. Ada klausul tentang restrukturisasi aset atas namaku sebagai perwakilan Dewan Komisaris. Aku takut salah mengambil keputusan dan menghancurkan perusahaan ayah. Kalau Mas tidak mau membacanya hari ini tidak apa-apa. Biar bank memblokir dananya hari Senin nanti. Aku akan bilang pada Dewan Direksi kalau Mas sedang sibuk. Ancamku secara halus, menggunakan manipulasi pasif-agresif yang terukur. Mendengar kata Dewan Direksi dan blokir dana, ego Mas Bagas langsung tersengat. Ia tidak akan pernah mau terlihat tidak kompeten di mata kolega bisnisnya. Sambil mendecakkan lidah dengan sangat kasar, ia merampas pena Montblanc berlapis emas dari atas mejanya. Sini, mana saja yang harus diparaf. Perempuan memang selalu membuat hal sederhana menjadi rumit. Mulai bulan depan, kita cari manajer operasional baru agar kamu bisa kembali fokus mengurus rumah saja. Geramnya kesal. Satu persatu, kertas-kertas itu dibalik dengan sangat kasar. Tanda tangannya tergores cepat di atas setiap lembar materai yang sudah kusiapkan. Halaman ke-5, persetujuan vendor. Halaman ke-10, laporan pajak perusahaan. Dan tibalah pada halaman-halaman mematikan itu. Akta hibah saham dominan perusahaan beralih ke namaku, ditandatangani tanpa dibaca sama sekali. Surat kuasa mutlak pengalihan seluruh rekening dan aset pribadi, ditandatangani dengan kecepatan kilat. Akta pelepasan hak milik atas properti mewah di kawasan elit Bintaro, ditandatangani sambil matanya melirik jam tangan dengan gelisah. Setiap goresan pena yang ia bubuhkan adalah paku yang menancap semakin dalam ke peti matinya sendiri. Setelah lembar terakhir selesai, ia melempar pena itu ke atas meja dengan napas lega. Sudah. Semua urusan birokrasi bodoh ini sudah selesai. Mas harus pergi sekarang. Jangan menelepon kecuali ada keadaan darurat. Mas butuh konsentrasi penuh untuk mengurus klien ini. Ucapnya seraya menyambar tas kerjanya dan melenggang keluar ruangan tanpa menoleh lagi ke arahku, bergegas menuju neraka yang ia kira sebagai surga. Pintu ruangan direktur utama tertutup rapat, menyisakan keheningan yang sangat absolut. Aku berdiri kaku selama beberapa detik, sebelum akhirnya mengembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan di dalam dada. Tangan kananku perlahan mengelus tumpukan dokumen yang kini telah sah dan berkekuatan hukum tetap. Tanda tangan di atas materai itu adalah mahkota kemenanganku yang sesungguhnya. Dalam hitungan menit, tanpa perlu bersusah payah merengek, menangis, melabrak pelakor, atau mengemis belas kasihan di pengadilan agama, aku telah merampas kembali seluruh kerajaan bisnis almarhum ayahku. Aku telah memiskinkan pria pengkhianat itu hingga ke akar-akarnya, dan merampas atap tempat pelakor itu bernaung dengan aman. Aku menatap kursi kulit direktur utama yang kini kosong di balik meja kayu jati itu. Mas Bagas tidak akan pernah tahu bahwa hari ini adalah hari terakhirnya menduduki kursi kekuasaan tersebut. Secara de jure dan de facto, ia kini hanyalah seorang pria miskin berdasi yang berjalan angkuh di atas ilusi kekayaan yang tak lagi ia miliki. Aku mengambil ponsel pintar di sakuku, mendial nomor notaris pribadiku. Dokumennya sudah lengkap dan ditandatangani secara sadar di atas materai. Daftarkan semuanya ke negara hari ini juga. Bekukan dan pindah tangankan semua asetnya. Perintahku sedingin es. Waktu bermain telah usai. Kini, saatnya memutus urat nadi kehidupan mereka secara perlahan. Senin pagi datang membawa aroma kemenangan yang menguar tajam di ruang kerjaku. Dokumen-dokumen sakti yang ditandatangani Mas Bagas secara membabi buta pada hari Jumat itu telah diproses kilat oleh tim notaris dan pengacara kepercayaanku. Uang adalah pelumas paling efektif dalam birokrasi, dan aku memiliki sumber daya tak terbatas untuk memastikan setiap lembar akta itu sah terdaftar di negara tanpa ada satu pihak pun yang berani membocorkannya. Secara legal, seluruh saham mayoritas, hak veto perusahaan, hingga kepemilikan aset-aset properti pribadi kini telah sepenuhnya berpindah ke tanganku. Mas Bagas tidak lebih dari sekadar boneka pajangan yang masih merasa dirinya adalah dalang utama. Di atas meja kerjaku, layar ganda komputer menampilkan dashboard perbankan korporat tingkat elit. Sebagai pemegang kuasa mutlak yang baru,
bank telah memberikan akses token administrator tertinggi, super admin, kepadaku, menggeser posisi suamiku tanpa sepengetahuannya. Disinilah eksekusi pembalasan dendam yang sesungguhnya dimulai. Tidak perlu senjata tajam atau racun mematikan untuk membunuh seorang parasit. Cukup putus saja urat nadi tempat ia menyedot darah, dan ia akan mati perlahan dalam kepanikan yang paling menyiksa. Aku menyesap kopi espresso pekatku, membiarkan rasa pahitnya menajamkan fokus. Kursor mouse bergerak tenang melintasi layar, menelusuri deretan rekening siluman yang selama ini menjadi muara aliran dana penggelapan perusahaan. Rekening-rekening itu mengatasnamakan perusahaan cangkang fiktif, namun terhubung langsung ke kartu kredit platinum dan debit prioritas yang dipegang oleh Maya Lestari. Realitas kehidupan sosial di ibu kota memang sangat memuakkan. Banyak perempuan muda yang rela menukar harga diri mereka demi gaya hidup instan. Mereka memamerkan tas miliaran rupiah dan liburan mewah di media sosial, berlindung di balik status, simpanan, pria beristri, dan merasa kebal dari karma karena dilindungi oleh uang haram tersebut. Maya adalah representasi sempurna dari penyakit sosial ini. Ia merasa telah memenangkan lotre kehidupan dengan merebut suamiku. Ia lupa bahwa uang yang membiayai keangkuhannya itu berasal dari keringat keluargaku. Dengan sekali klik pada tombol berwarna merah bertuliskan, "Freeze account revoke card," aku memblokir total akses keuangan tersebut. Saldo belasan miliar itu seketika dibekukan oleh sistem, memotong seluruh suplai oksigen finansial pelakor itu detik ini juga. Kehancuran sebuah ilusi kemewahan selalu dimulai dari momen-momen kecil yang sangat memalukan. Melalui akses sistem perbankan terpadu, aku bisa melihat riwayat percobaan transaksi secara real-time. Tepat pukul 2 siang, sebuah notifikasi penolakan transaksi, transaction declined, berkedip merah di layarku. Lokasinya berada di sebuah butik perhiasan dan jam tangan high-end di pusat perbelanjaan paling prestisius di Jakarta. Nominal transaksinya tidak main-main, 450 juta rupiah. Aku tersenyum sinis, membayangkan adegan yang sedang terjadi di sana. Maya, dengan perut buncitnya dan gaya angku ala nyonya besar, pasti sedang berdiri di depan kasir butik, mencoba membeli jam tangan mewah atau perhiasan edisi terbatas untuk memuaskan hasrat pamernya. Ia mungkin menyodorkan kartu platinum hitam itu dengan gaya meremehkan pramuniaga. Namun, mesin edisi dengan kejam menolak kartunya. Declined. Blocked by administrator. Bayangkan wajah pucat pasi mantan asistenku itu saat pramuniaga dengan sopan namun menusuk mengembalikan kartunya, ditonton oleh pengunjung butik lain dari kalangan sosialita asli. Rasa malu karena ketahuan miskin di tempat elit adalah siksaan psikologis yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Notifikasi penolakan terus bermunculan dalam hitungan menit. Maya mencoba menggesek kartunya di butik desainer lain, lalu mencoba menarik uang tunai di mesin ATM prioritas, dan semuanya berakhir dengan status akses denied. Kepanikan mulai menggerogoti kewarasannya. Melalui aplikasi penyadapan legal yang telah kutanamkan di server perusahaan, aku memantau lalu lintas komunikasi ponsel Mas Bagas. Benar saja, ponsel suamiku langsung dihujani puluhan panggilan masuk beruntun dan pesan teks histeris dari Maya. "Sayang, kartu kreditku ditolak di mana-mana. Aku sedang di butik dan merasa sangat malu ditatap kasir. Apa ada masalah dengan limitnya? Tolong cepat transfer uang ke rekening pribadiku sekarang." Rengeknya melalui pesan teks. Di seberang sana, Mas Bagas yang sedang sibuk memimpin rapat dengan vendor yang sebenarnya adalah agen suruhanku, merasa sangat terganggu. Ego laki-laki narsis paling benci diganggu oleh urusan domestik yang merengek saat ia sedang merasa berkuasa. Mas Bagas membalas dengan ketus. "Sistem bank mungkin sedang error. Jangan berlebihan. Pakai saja uang tunaimu dulu. Mas sedang rapat penting. Jangan menelepon terus." Sebuah tawa pelan dan sangat dingin lolos dari bibirku. Pertengkaran pertama mereka akhirnya pecah, dipicu oleh hilangnya fondasi utama yang menyatukan mereka, uangku. Sebuah hubungan haram yang dibangun di atas keserakahan finansial akan langsung runtuh berkeping-keping begitu keran uangnya ditutup. Maya yang panik karena tidak memiliki penghasilan sendiri akan terus meneror Mas Bagas, menuntut jaminan keamanan finansialnya. Sementara Mas Bagas,
yang sebentar lagi akan menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki akses sepeser pun ke brankas perusahaan, akan meledak dalam frustrasi dan melampiaskan amarahnya pada Maya. Ini adalah reaksi berantai yang telah kukalkulasi dengan tingkat presisi 100%. Mereka berdua kini terjebak di dalam labirin gelap tanpa jalan keluar, saling menyalahkan dan mencabik satu sama lain seperti dua ekor tikus kelaparan di dalam sangkar besi. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatap langit sore Jakarta yang mulai temaram dari kaca jendela kantorku. Fondasi kehidupan pelakor itu telah hancur lebur, suamiku telah kehilangan taringnya, dan panggung eksekusi publik mereka kini sedang dipersiapkan. Hari ulang tahun perusahaan tinggal menghitung hari, dan aku pastikan perayaan itu akan menjadi panggung tontonan paling brutal dan tak terlupakan dalam sejarah elit bisnis ibu kota. Malam puncak perayaan hari jadi PT Wijaya Kusuma yang ke-25 digelar dengan kemegahan yang menyilaukan mata. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan elit Sudirman disulap menjadi lautan kemewahan berbalut nuansa emas dan hitam legam. Lampu kristal raksasa yang menggantung dari langit-langit menerangi ratusan tamu undangan dari kalangan taipan bisnis, pejabat tinggi, hingga investor kakap. Realitas kehidupan kaum kelas atas memang selalu dipenuhi pertunjukan teatrikal semacam ini. Sebuah pesta mewah bernilai miliaran rupiah seringkali bukan bertujuan merayakan pencapaian, melainkan fasad megah yang sengaja dibangun untuk menutupi kebusukan moral di dalam internal perusahaan. Mereka bersulang dengan sampahnya mahal, memamerkan pasangan seolah kehidupan rumah tangga mereka adalah potret kesempurnaan. Aku berdiri di sudut ruangan VIP, mengenakan gaun malam desainer ternama berwarna merah marun, mengamati sirkus kemunafikan ini dengan senyuman yang sangat terkalkulasi. Di seberang ruangan, Mas Bagas tampak sibuk melayani lobi dengan para investor asing. Dari kejauhan, ia terlihat seperti lambang kesuksesan eksekutif muda brilian dan penuh percaya diri. Setelan jas mahal membalut tubuhnya, menyembunyikan keringat dingin yang aku tahu persis sedang mengucur deras di punggungnya. Selama 4 hari terakhir, hidup suamiku telah berubah menjadi neraka psikologis yang menyiksa. Kebingungannya memuncak ketika seluruh akses kartu kredit korporat dan rekening silumannya tiba-tiba dibekukan bank tanpa pemberitahuan. Ditambah lagi, teror tanpa henti dari Maya Lestari yang terus merengek histeris meminta uang karena gaya hidup mewahnya terhenti, membuat urat saraf Mas Bagas nyaris putus. Namun malam ini, demi mengamankan suntikan dana segar dari investor, ia harus memaksa wajahnya tersenyum dan berpura-pura perusahaannya stabil. Betapa menyedihkan melihat pria narsis yang merasa dirinya setara dewa, kini menari di atas bara api kepanikan. Langkah tegap Mas Bagas membawanya menghampiriku di meja VIP. Ia meraih pinggangku posesif, memamerkanku kepada sekelompok pemegang saham mayoritas. Perkenalkan, ini Alia, istri tercinta saya. Tanpa dukungan dan kelembutannya di rumah, saya tak mungkin bisa memimpin perusahaan ini menjadi raksasa konstruksi seperti sekarang, ucapnya dengan intonasi cinta yang dipalsukan. Para kolega bisnis mengangguk kagum, memuji keserasian kami sebagai pasangan panutan. Stereotip masyarakat patriarki yang mendambakan istri pendiam dan penurut sebagai penyeimbang suami pekerja keras dimainkan sempurna oleh suamiku. Aku menatap matanya dalam-dalam. Mas terlalu memujiku. Semua ini murni karena kerja keras Mas Bagas yang rela sering dinas keluar kota demi keluarga. Balasku lembut, sengaja menekan kata, dinas keluar kota, untuk melihat kilat kepanikan di matanya. Ia menelan ludah susah payah, menutupi kegugupannya dengan tawa renyah yang hambar. Tepat pukul 8 malam, pembawa acara mengundang direktur utama naik ke mimbar. Mas Bagas melangkah menuju panggung utama diiringi tepuk tangan riuh. Ia berdiri di balik podium, mengatur napas agar terlihat berwibawa, lalu membacakan pidato yang telah dipersiapkan. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, memaparkan bualan manipulasi dan menjanjikan keuntungan ganda bagi investor. Puncak dari pidato manipulatifnya adalah saat ia menatap lurus ke arahku. Dan di malam bersejarah ini, saya mendedikasikan pencapaian ini kepada satu-satunya wanita yang menjadi jantung di balik napas saya. Istriku, Alia. Kesabaran dan cintamu adalah fondasi terkuat yang membuat saya tegak berdiri. Aku mencintaimu, ucapnya lantang, disambut sorak kekaguman para tamu. Aku tetap duduk dengan punggung tegak paripurna,
membalas tatapannya dengan senyuman anggun. Di balik senyuman itu, jantungku berdetak teratur. Pidato itu adalah sebuah ironi menjijikan, paku terakhir yang ia tancapkan sendiri ke peti matinya. Sementara ruangan dipenuhi euforia palsu, jemariku di balik meja menekan tombol kecil pada alat kendali jarak jauh. Di ruang operator, orang-orangku baru menerima sinyal. Layar LED raksasa di belakang Mas Bagas berkedip, mematikan logo emas, bersiap menggantinya dengan tontonan yang akan mengubah malam ini menjadi panggung eksekusi publik paling brutal. Tirai kehancuran akhirnya diangkat. Tepuk tangan gemuruh yang mengiringi pidato manis Mas Bagas mendadak terpotong oleh suara dengung statis frekuensi tinggi dari pengeras suara utama. Ruangan megah yang dipenuhi kaum elit itu tiba-tiba dicekam keheningan yang membingungkan. Layar LED raksasa berukuran 10 kali 5 meter yang mendominasi panggung utama berkedip padam selama 3 detik. Saat menyala kembali, logo emas PT Wijaya Kusuma telah lenyap tanpa sisa. Sebagai gantinya, terpampang sebuah slide presentasi dengan resolusi sangat tinggi yang memuat judul besar bertinta merah darah. Audit Forensik Independen, Penggelapan Aset Skandal Moral Direktur Utama. Mas Bagas, yang masih berdiri di balik podium dengan senyum angkuh yang membeku, belum menyadari apa yang terjadi di belakang punggungnya. Ia mengira itu hanyalah kesalahan teknis dari operator pemutaran video profil. Namun, ketika ia melihat raut wajah para investor asing dan dewan komisaris di barisan depan berubah drastis dari kekaguman menjadi keterkejutan yang mengerikan, ia perlahan memutar tubuhnya ke belakang. Apa yang terpampang di layar raksasa itu adalah sebuah mahakarya kehancuran yang kususun dengan tingkat presisi setara operasi militer. Layar itu kini memutar rekaman CCTV beresolusi 4K yang memperlihatkan mobil Alphard dinas perusahaan terparkir di garasi sebuah rumah mewah bergaya Mediterania di Bintaro. Tanggal dan waktu di sudut rekaman menunjukkan dengan sangat presisi bahwa itu adalah hari di mana Mas Bagas beralasan sedang survei tambang di Kalimantan. Sosok suamiku terlihat keluar dari mobil, merangkul mesra pinggang Maya Lestari yang sedang hamil besar. Transisi layar berpindah cepat, menampilkan mutasi rekening siluman yang menyorot aliran dana sebesar 15 miliar rupiah dari kas proyek infrastruktur strategis langsung meluncur ke rekening pribadi atas nama mantan asistenku itu. Dokumen tersebut bersanding apik dengan salinan mutasi kartu kredit korporat yang memuat tagihan butik desainer, perhiasan ratusan juta, hingga biaya persalinan VIP. Sebagai penutup yang paling mematikan, layar raksasa itu menembakkan gambar selembar akta kelahiran anak hasil hubungan gelap mereka, lengkap dengan tanda tangan Mas Bagas sebagai ayah biologisnya. Realitas di masyarakat kelas atas kita seringkali menoleransi kenakalan seorang pria sukses, asalkan hal itu dilakukan dengan sangat rapi, tidak merugikan kas pemegang saham, dan tidak mempermalukan nama baik keluarga di ranah publik. Namun, apa yang kulakukan malam ini adalah menelanjangi kebusukan tersebut di depan wajah orang-orang yang paling memuja reputasi dan kapital. Para investor kakap yang sedari tadi bersulang memuji Mas Bagas kini meletakkan gelas sampanye mereka dengan kasar. Wajah mereka memerah menahan amarah, karena menyadari uang investasi mereka baru saja dirampok untuk membiayai gaya hidup seorang pelakor rendahan. Suara bisik-bisik keterkejutan menyebar layaknya api yang membakar padang ilalang kering di musim kemarau. Tatapan menghakimi, cemoohan, dan tatapan jijik langsung menghujam tubuh Mas Bagas dari segala penjuru. Pria yang 1 menit lalu dipuja sebagai dewa bisnis masa depan itu, kini tak lebih dari seorang maling berdasi yang ditelanjangi di tengah pasar. Mikrofon di tangan Mas Bagas tergelincir dari genggamannya yang mendadak berkeringat dingin, jatuh menghantam lantai panggung dengan bunyi feedback yang memekakan telinga. Ia terlihat seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong. Wajahnya yang selalu memancarkan arogansi patriarki kini berubah seputih kertas. Bibirnya bergetar hebat tanpa bisa mengeluarkan satu silabel pun. Ia menoleh dengan panik ke arah ruang operator, melambaikan tangan dan meneriakkan makian tanpa suara agar layar itu dimatikan. Namun sistem tersebut telah dikunci mati oleh tim pertasku dari jarak jauh. Tak ada satu tombol pun di ruangan ini yang bisa menghentikan tontonan tersebut. Dalam kepanikan yang mutlak dan napas yang memburu, tatapan Mas Bagas menyapu ke seluruh ruangan mencari pelampung keselamatan, hingga akhirnya pandangan putus asa itu bertabrakan dengan sepasang mataku. Di sana, di sudut meja VIP,
Aku masih duduk dengan postur tulang punggung lurus yang paripurna. Aku tidak berteriak, tidak menangis histeris, dan tidak berlari ke atas panggung untuk menamparnya layaknya korban perselingkuhan murahan. Aku mengangkat kelopak mataku, menatapnya dengan kekosongan sedingin es laut utara. Secara perlahan dan sangat disengaja, aku mengangkat gelas sampanye kristal di tanganku, memberikannya isyarat toas perayaan atas kehancuran hidupnya. Rasa puas yang mengalir di setiap pembuluh darahku saat melihat ego maskulinnya hancur berkeping-keping jauh melebihi kenikmatan apapun di dunia ini. Inilah esensi balas dendam yang sesungguhnya. Mas Bagas menyadari dengan kengerian yang mengunci paru-parunya bahwa wanita naif yang selama ini ia bodohi, ia manfaatkan hartanya, dan ia jadikan pion administratif, ternyata adalah sang Grandmaster yang telah memojokkannya ke dalam posisi sekakmat yang paling hina. Ruangan itu kini dipenuhi riuh rendah kemarahan investor yang merasa ditipu, dan aku tahu, inilah saat yang tepat bagiku untuk berdiri dan mengambil alih panggung ini sepenuhnya. Kekacauan yang meledak di dalam Grand Ballroom itu bagaikan simfoni terindah yang pernah mampir di telingaku. Ratusan tamu VIP yang tadinya terbuai oleh pesona palsu Mas Bagas kini melepaskan topeng keanggunan mereka. Para investor asing berdiri dari kursi, berteriak marah dalam berbagai bahasa, menuntut penjelasan atas penggelapan dana proyek raksasa yang baru saja dipertontonkan di layar raksasa. Anggota Dewan Komisaris saling berbisik dengan wajah tegang, menyadari bahwa reputasi korporasi sedang berada di ujung tanduk. Di tengah badai kepanikan itu, Mas Bagas masih berdiri mematung di atas panggung. Kakinya seolah dipaku ke lantai marmer, bahunya merosot turun, dan wajah arogannya telah luntur tak bersisa, digantikan oleh pias keputusasaan yang menjijikan. Ia mencoba berbicara melalui mikrofon cadangan, namun suaranya tenggelam oleh cemoohan para hadirin. Dalam struktur masyarakat patriarki, aib terbesar bagi seorang pria narsis yang selalu memuja kekuasaan adalah ketika ia ditelanjangi dan dilucuti harga dirinya tepat di hadapan orang-orang yang selama ini ia anggap berada di bawah kendalinya. Malam ini, aku memberikan pelajaran paling brutal tentang karma dan kejatuhan. Dengan gerakan yang sangat tenang dan terukur, aku meletakkan gelas kristal sampanye ke atas meja. Aku merapikan lipatan gaun merah marunku, lalu melangkah pelan menuju panggung utama. Suara ketukan hak tinggi sepatuku di atas lantai pualam seolah membelah lautan kekacauan. Melihatku berjalan mendekat dengan wajah sedingin es dan postur tubuh setegak Dewi Keadilan, para tamu VIP secara naluriah menyibak, memberikanku jalan. Tidak ada isak tangis, tidak ada riasan mata yang luntur karena air mata, dan sama sekali tidak ada teriakan histeris khas perempuan tersakiti yang sering menjadi tontonan murahan di sinetron keluarga. Aku menolak memberikan kepuasan kepada dunia untuk melihatku hancur. Aku berjalan menaiki anak tangga panggung, berdiri tepat di sebelah Mas Bagas yang kini gemetar hebat. Bau keringat dingin bercampur ketakutan menguar dari tubuhnya. Ia menatapku dengan mata memelas, mencoba meraih tanganku, namun aku menepisnya dengan satu tatapan mematikan yang membuatnya mundur selangkah seolah baru saja tersengat listrik tegangan tinggi. Aku mengambil alih mikrofon utama yang masih menyala. Seketika itu juga, seluruh ruangan hening, menahan napas menunggu reaksi dari sosok istri yang baru saja dikhianati di depan publik. Hadirin sekalian, para dewan komisaris, dan rekan-rekan investor yang sangat saya hormati. Suaraku mengalun tenang, jernih, dan penuh otoritas, menggema ke setiap sudut ballroom. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan visual yang baru saja Anda saksikan. Namun, sebagai pewaris sah dan pemegang saham mayoritas PT Wijaya Kusuma, saya memiliki kewajiban moral dan profesional untuk membersihkan benalu yang menggerogoti urat nadi perusahaan ini. Aku berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang mencekam meresap ke dalam tulang setiap orang di ruangan itu. Mas Bagas menatapku dengan raut wajah kebingungan sekaligus ngeri saat mendengar status pemegang saham mayoritas. Aku menoleh padanya, memberikan senyum miring yang sangat kejam. Sesuai dengan dokumen restrukturisasi aset dan surat kuasa mutlak yang telah ditandatangani secara sadar oleh Saudara Bagas Pratama pada hari Jumat lalu, seluruh kendali operasional, hak veto, kepemilikan aset, dan saham mayoritas telah resmi berpindah ke tangan saya. Mata Mas Bagas membelalak lebar. Bola matanya nyaris melompat keluar dari sarangnya.
Rahangnya jatuh terbuka saat realitas yang sesungguhnya akhirnya menghantam otaknya dengan kekuatan godam-godam. Tumpukan dokumen administratif yang ia paraf dengan penuh keangkuhan dan tanpa dibaca tempo hari, hanya demi bisa segera melarikan diri ke pelukan Maya, ternyata adalah surat penyerahan seluruh harta dan kekuasaannya. Kamu menjebakku. Alia, ini manipulasi. Ini ilegal. Desisnya dengan suara serak. Menerjang maju mencoba merebut mikrofon dari tanganku. Namun, dengan satu jentikan jariku di udara, 4 orang petugas keamanan berpakaian safari hitam bertubuh tegap yang sudah kusiagakan sedari awal langsung melangkah naik ke atas panggung, mengunci kedua lengan Mas Bagas dengan paksa. Ia memberontak, meronta-ronta seperti pesakitan yang menolak dieksekusi, namun tenaga para penjaga itu tak sebanding dengannya. Aku kembali menatap ke arah para hadirin, mengabaikan lengkingan protes mantan suamiku yang memekakan telinga. Dengan kewenangan mutlak yang saya miliki, detik ini juga, di hadapan Anda semua, saya mengumumkan pemecatan Bagas Pratama dari kursi Direktur Utama secara tidak hormat atas tindak pidana pencucian uang dan penggelapan aset korporat berskala besar. Gema tepuk tangan dari Dewan Komisaris perlahan mulai terdengar, disusul oleh helaan napas lega dari para investor yang menyadari bahwa uang mereka akan diselamatkan oleh sosok pemimpin yang memiliki taring jauh lebih tajam. Mas Bagas diseret turun dari panggung, meronta sambil meneriakkan namaku dengan bumbu caci maki yang justru semakin mengubur martabatnya sendiri di mata publik. Alia, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini suamimu. Aku yang membesarkan perusahaan ini. Teriaknya putus asa saat tubuhnya ditarik paksa secara kasar melintasi karpet merah menuju pintu keluar utama. Aku menatapnya dari atas panggung kemenanganku. Sorot mataku tak menyiratkan sedikit pun belas kasihan. Bawa dia keluar dari gedung ini, dan pastikan akses biometriknya ke seluruh fasilitas perusahaan dan rumah saya diblokir permanen. Perintahku dingin kepada kepala keamanan melalui mikrofon. Sosok pria narsis yang dulu selalu memandang rendah kemampuanku itu kini dibuang layaknya sampah di tengah kemegahan pesta yang ia rancang sendiri. Eksekusi publik ini berjalan dengan sangat paripurna, membuktikan kenyataan paling brutal di masyarakat kelas atas, bahwa pembalasan dendam terbaik bagi seorang pengkhianat bukanlah caci maki yang emosional, melainkan pemiskinan dan penghapusan eksistensi sosial mereka hingga ke akar terdalam. Malam ini, tahta itu telah kembali ke tangan permaisuri yang sesungguhnya. Diusir layaknya anjing kurap dari pesta kemegahannya sendiri, adalah pukulan psikologis yang langsung meruntuhkan kewarasan Mas Bagas. Malam itu, dengan pakaian kusut masai dan harga diri yang hancur berkeping-keping, ia terpaksa menggelandang di jalanan ibu kota karena seluruh akses biometriknya telah diblokir permanen. Semua kartu kredit di dompetnya kini tak lebih dari potongan plastik tak berguna. Dengan sisa uang tunai yang sangat minim, calon mantan suamiku terpaksa memesan taksi menuju rumah mewah bergaya Mediterania di kawasan Bintaro. Itulah satu-satunya tempat persembunyian yang ia pikir masih menjadi miliknya. Namun, realitas pahit kembali menampar wajahnya. Gembok pagar besi telah diganti dengan rantai baja berukuran raksasa, dan sebuah papan segel resmi dari kantor pengacara terpampang jelas di depan garasi. Properti ini dalam pengawasan hukum dan telah beralih ke pemilikan. Maya Lestari berdiri menggigil di teras depan, diusir oleh petugas keamanan hanya dengan membawa satu koper berisi pakaian murahan, tanpa diizinkan menyentuh satupun barang mewah di dalam rumah tersebut. Pertemuan sepasang pengkhianat di depan gerbang rumah yang terkunci itu bukanlah adegan romantis ala film drama, melainkan awal dari saling gigit antar parasit yang kehilangan inangnya. Maya, yang menyadari bahwa kartu kredit dan istana mewahnya lenyap dalam sekejap mata, meledak dalam histeria. Bukannya memeluk Mas Bagas dan menenangkannya, perempuan itu justru merangsek maju, memukul dada Mas Bagas sambil menjerit menuntut penjelasan. Realitas pahit di masyarakat membuktikan bahwa cinta yang lahir dari rahim keserakahan material akan langsung mati membusuk begitu kemewahan itu dicabut. Laki-laki macam apa kamu? Katanya kamu direktur utama yang berkuasa. Kenapa istrimu bisa merampas rumahku? Bagaimana caraku membesarkan anak ini kalau kamu tiba-tiba jadi miskin? Hah? Teriak Maya memecah keheningan malam perumahan elit tersebut. Mas Bagas yang egonya sudah terluka parah, membalas bentakan itu dengan tak kalah kasarnya. Pertengkaran hebat meledak.
saling menyalahkan dan mengutuk kebodohan masing-masing. Namun, pada akhirnya, kelicikan Maya kembali mengambil alih. Ia tahu, meninggalkan Mas Bagas sekarang saat pria itu masih berstatus suami sah Alia adalah kerugian besar. Ia mencengkeram kerah jas Mas Bagas dan membisikkan racun manipulasi baru. Dengar, Mas. Istrimu itu cuma perempuan emosional yang sedang tantrum. Dia tidak mungkin bisa menguasai semuanya secara hukum. Kalian menikah selama 5 tahun, dan secara hukum negara, semua harta yang didapat selama masa pernikahan adalah harta bersama. Harta Gonogini. Kamu berhak atas 50% dari total aset perusahaan, rumah sakit elit, dan semua investasi itu. Desis Maya menanamkan keyakinan palsu yang langsung disambut oleh sisa-sisa keangkuhan maskulin di dalam kepala Mas Bagas. Kata, Gonogini, seolah menjadi mantra ajaib yang seketika menghidupkan kembali nyali suamiku yang sempat mati. Dalam budaya patriarki yang diagungkan oleh pria narsis sepertinya, membagi separuh harta dengan istri yang telah ia hianati dianggap sebagai sebuah kemenangan yang sangat layak diperjuangkan. Mas Bagas mengangguk cepat. Matanya kembali memancarkan kilat keserakahan. Ia benar-benar yakin bahwa dokumen yang ia tandatangani tempo hari hanyalah rekayasa administratif yang bisa dengan mudah dipatahkan di pengadilan agama. Ia lupa, atau tepatnya terlalu arogan untuk menyadari, bahwa perempuan yang sedang ia lawan saat ini adalah putri tunggal seorang taipan bisnis yang bernapas dengan strategi hukum. Keesokan harinya, dengan menggadaikan satu-satunya barang mewah yang luput dari penyitaanku, jam tangan Patek Philippe, Mas Bagas menyewa seorang pengacara yang dikenal sangat agresif. Pengacara itu, yang tergiur oleh janji pembagian komisi miliaran rupiah dari harta Gonogini keluarga Wijaya Kusuma, langsung menyusun draft gugatan cerai dan tuntutan pembagian harta bersama yang tebalnya mencapai puluhan halaman. Dalam gugatan tersebut, Mas Bagas memosisikan dirinya sebagai korban konspirasi korporat. Ia menuntut separuh saham PT Wijaya Kusuma, kepemilikan beberapa properti mewah, kendaraan, hingga kompensasi kerugian imaterial karena dipecat secara sepihak. Ia dan Maya bahkan merayakan pengajuan gugatan itu dengan makan malam di sebuah restoran, tertawa penuh kemenangan, sangat yakin bahwa dalam beberapa bulan ke depan mereka akan kembali duduk di singgasana kekayaan. Mereka membayangkan skenario di mana sang istri akhirnya menyerah di meja mediasi karena tidak kuat menanggung rasa malu dari persidangan publik. Seminggu kemudian, dokumen gugatan setebal batu bata itu mendarat dengan manis di atas meja kerja mahoniku di lantai teratas perusahaan. Ruangan direktur utama ini kini telah sepenuhnya kudesain ulang, membuang semua sisa aura maskulin Mas Bagas yang memuakan. Aku duduk bersandar di kursi kulit kebesaranku, membolak-balik halaman gugatan tersebut sambil menyesap teh hangat. Pengacara pribadiku, seorang pria parubaya yang merupakan pakar hukum perdata nomor 1 di negeri ini, duduk di seberang mejaku dengan senyum meremehkan. Mantan suami Anda benar-benar tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai, Nyonya Alia. Gugatan ini tak lebih dari sekadar lelucon yang putus asa. Dia bahkan menuntut pembagian atas aset yang sertifikatnya sudah sepenuhnya dialihkan atas nama Anda pribadi melalui akta hibah sah yang ia tandatangani sendiri di hadapan notaris. Ucap sang pengacara seraya menggelengkan kepala. Aku tertawa pelan. Sebuah tawa yang menggema dingin di dalam ruangan luas itu. Gugatan balasan yang bodoh ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya kombinasi antara ego laki-laki yang terluka dan keserakahan seorang pelakor yang menolak jatuh miskin. Biarkan saja mereka bermimpi sejenak, Pak. Balasku dengan suara tenang yang mematikan, meletakkan cangkir porselen di atas tatakannya. Jangan lakukan mediasi apapun. Tolak secara tegas semua permintaan pertemuan di luar meja sidang. Biarkan kasus ini berlanjut masuk ke persidangan terbuka seperti yang mereka inginkan. Saya ingin mereka datang ke gedung pengadilan dengan kepala tegak dan senyum kemenangan palsu yang meluap-luap. Aku menutup map gugatan bersampul merah itu dan mendorongnya menjauh. Lalu menatap pemandangan cakrawala kota Jakarta dari balik dinding kaca. Mas Bagas ingin bermain-main dengan hukum dan menuntut harta Gonogini? Mari kita berikan dia pertunjukan pengadilan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Siapkan hasil tes dari laboratorium independen yang saya minta, dan pastikan semua dokumen legalitas kita siap menghancurkan argumennya.
Babak persidangan ini tidak akan menjadi panggung tempatku menangis dan membela diri, melainkan altar penyembelihan eksekusi terakhir. Mereka telah bersemangat menggali lubang kuburan mereka sendiri dengan sangat dalam, dan tugas terakhirku hanyalah menendang tubuh kesombongan mereka tepat ke dasarnya. Ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan siang itu dipenuhi hawa ketegangan yang pekat. Cahaya matahari menyorot meja hijau tempat nasib dua manusia ditentukan. Realitas persidangan cerai di masyarakat kita sering menjadi panggung pembantaian bagi pihak perempuan. Namun, narasi menyedihkan itu tidak berlaku di sini. Aku duduk tegak mengenakan blazer putih gading yang memancarkan kekuasaan absolut. Di seberang, Mas Bagas membusungkan dada dengan arogansi menjijikan. Di barisan belakang, Maya Lestari duduk mengenakan kacamata hitam, bersiap menyaksikan kehancuranku. Ketukan palu hakim membuka sidang agenda pembuktian harta bersama. Pengacara Mas Bagas langsung berdiri percaya diri, menyuarakan argumen usang pria narsis. Ia mengklaim Mas Bagas adalah pahlawan korporat yang membesarkan perusahaan ayahku. Oleh karena itu, Yang Mulia, teriaknya, klien saya menuntut 50% aset perusahaan dan properti sebagai harta gono gini. Mas Bagas menatapku dengan seringai puas, seolah menantangku untuk menangis memohon ampun. Namun, pengacara utamaku berdiri tenang membawa koper perak berisi bukti pamungkas. Yang Mulia, tuntutan penggugat cacat hukum secara absolut, ucapnya. Ia mengeluarkan dokumen stempel kenotariatan. Gugatan harta gono gini ini gugur karena saudara Bagas telah menandatangani akta hibah mutlak dan surat kuasa pelepasan hak. Ia menyodorkan dokumen ke hadapan hakim. Seluruh saham dan properti telah dihibahkan kembali kepada klien saya secara legal. Aset tersebut kini milik pribadi mutlak Nyonya Alia. Wajah Mas Bagas seketika pucat pasi. Ia baru menyadari kefatalan tanda tangannya yang dilakukan tanpa membaca demi segera menemui pelakornya. Ini penipuan. Saya dijebak. Teriaknya histeris menunjuk wajahku. Namun hakim mengetuk palu keras, memperingatkan etika persidangan. Dokumen sah tidak bisa dibatalkan hanya dengan teriakan tanpa bukti. Saat Mas Bagas mengira hari tidak mungkin lebih buruk, aku berdiri. Yang Mulia, izinkan saya menambah bukti mengapa mantan suami saya ini begitu bernafsu merampok uang keluarga saya. Pengacaraku menyerahkan map laboratorium genetika Singapura. Saudara Bagas telah menggelapkan dana belasan miliar demi wanita simpanannya dan bayi yang dilahirkannya. Namun, saya menyewa detektif untuk melakukan tes DNA secara rahasia. Hening menyelimuti ruang sidang. Di belakang, Maya terlihat mencengkeram sandaran kursi. Berdasarkan hasil laboratorium internasional ini, lanjutku menatap lurus mata Mas Bagas. Probabilitas paternitas antara saudara Bagas dan bayi tersebut adalah 0%. Bayi yang Anda biayai dengan uang hasil mencuri dari perusahaanku bukan anak biologis Anda. Aku membiarkan kata-kataku menggantung seperti pisau guillotine. Bayi itu darah daging mantan kekasih Maya. Anda bukan hanya pengkhianat, tapi mesin ATM paling bodoh di dunia. Ruang sidang meledak. Mas Bagas menoleh dengan tatapan membunuh ke arah Maya, yang langsung lari keluar ruangan menembus pintu kayu jati. Mas Bagas jatuh berlutut di lantai sambil mengerang seperti binatang luka. Ilusi cinta dan kekayaannya hancur menjadi debu dalam sekejap. Ia telah membuang harta triliunan demi membesarkan benih laki-laki lain. Aku menatapnya tanpa simpati. Plot twist ini telah dieksekusi sempurna, membuktikan bahwa pengkhianatan selalu memiliki cara ironis untuk memangsa pelakunya sendiri. Kemenangan mutlak di ruang sidang pengadilan agama itu bukanlah akhir dari pertunjukan, melainkan sekadar tirai pembuka untuk babak pembantaian yang sesungguhnya. Aku duduk bersilang kaki di sofa kulit ruang kerjaku, memandang hamparan lanskap kota Jakarta dari balik kaca jendela raksasa. Kopi espressoku sudah tanda setengah. Namun rasanya tak sepahit nasib dua pengkhianat yang kini sedang saling mencabik di luaran sana. Di atas meja kaca di hadapanku, sebuah flash disk berwarna perak tergeletak manis. Benda kecil itu baru saja diantarkan oleh detektif swasta kepercayaanku, berisi rekaman audio dan video dari kamera tersembunyi yang sengaja ia pasang di sebuah motel murahan berbau apek di kawasan pinggiran ibu kota.
Realitas kehidupan masyarakat modern memberikan pelajaran yang sangat kejam namun jujur. Cinta yang tumbuh dari rahim keserakahan dan transaksi material akan langsung membusuk menjadi racun begitu sumber uangnya mengering. Aku menyambungkan flash disk itu ke layar monitor, bersiap menikmati hidangan penutup dari simfoni kehancuran yang telah kurangkai dengan penuh kesabaran. Layar monitor menampilkan visual bernuansa temaram dari sebuah kamar motel sempit dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Sangat kontras dengan istana bergaya Mediterania di Bintaro yang dulu mereka tinggali dengan uang curianku. Di dalam rekaman itu, Mas Bagas terlihat mendobrak masuk. Napasnya memburu bak banteng yang terluka parah. Kemejanya kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala memancarkan amarah yang tak terbendung. Di sudut ranjang berseprai tipis, Maya Lestari sedang tergesa-gesa memasukkan baju-baju murahannya ke dalam koper. Sementara bayi yang menjadi sumber malapetaka itu menangis melengking di atas kasur. Anak siapa itu? Bajingan. Jawab aku. Maya. Anak siapa yang selama ini aku biayai dengan mengorbankan istri dan perusahaanku? Gelegar suara Mas Bagas memecah ruangan sempit itu. Ia mencengkeram lengan Maya dengan kasar, mengguncang tubuh perempuan yang dulu ia puja Bak Dewi tersebut. Ilusi tentang pelakor yang penurut, lembut, dan selalu memberikan kedamaian palsu itu kini hancur lebur tanpa sisa. Namun, Maya tidak menangis ketakutan atau bersimpuh memohon ampun seperti perempuan lemah yang selama ini ia perankan. Merasa tidak ada lagi harta yang bisa diperas dari pria di hadapannya, topeng kepolosan mantan asistenku itu jatuh sepenuhnya. Ia menghempaskan tangan Mas Bagas dengan kasar, menatap pria itu dengan sorot mata penuh kejijikan yang begitu merendahkan. Kamu pikir anak siapa? Tentu saja anak mantan pacarku. Laki-laki yang jauh lebih muda dan lebih hebat diranjang daripada om-om membosankan sepertimu. Teriak Maya tak kalah lantang, meludahi sisa-sisa kebanggaan maskulin Mas Bagas. Kamu pikir aku sungguh-sungguh mencintaimu, Bagas? Bangun dari mimpimu. Aku hanya mencintai fasilitas istrimu. Aku butuh pelatuk yang bodoh untuk melunasi utang-utangku dan memberiku kehidupan mewah. Dan kebetulan, kamu adalah pria beristri paling arogan, paling gampang dipuji, dan paling bodoh yang pernah aku temui. Kata-kata Maya meluncur tajam bagai belati berkarat yang ditusukkan bertubi-tubi ke jantung ego suamiku. Inilah wajah asli dari perselingkuhan transaksional yang seringkali ditutupi oleh narasi cinta sejati oleh para pelakunya. Mendengar pengakuan brutal itu, tubuh Mas Bagas bergetar hebat. Ia melangkah mundur. Matanya membelalak ngeri melihat monster keserakahan yang ia ciptakan dan ia beri makan sendiri. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Alia merampas semua asetku. Aku dipecat. Aku bisa dipenjara karena penggelapan uang dan kau memperlakukanku seperti ini. Rintih Mas Bagas. Suaranya pecah oleh keputusasaan yang sangat menyedihkan. Bukannya iba, Maya justru tertawa sumbang, sebuah tawa melengking yang meremangkan bulu roma. Salahmu sendiri. Laki-laki yang merasa pintar tapi rela memberikan segalanya pada wanita simpanan memang pantas mati miskin. Sekarang kamu bukan direktur utama lagi. Kamu cuma pengangguran kere yang dikejar-kejar utang dan ancaman penjara. Buat apa aku bertahan dengan pria sampah sepertimu? Desis Maya dengan kejam. Ia menutup resleting kopernya dengan kasar, menggendong bayi yang masih menangis itu, dan berjalan melewati Mas Bagas begitu saja, menabrak bahu pria yang dulu ia sebut sebagai pahlawannya. Maya, jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Raung Mas Bagas, jatuh berlutut di atas lantai motel yang kotor, mencoba menggapai kaki perempuan parasit tersebut. Namun Maya menendang tangannya tanpa ragu, melenggang keluar dari pintu dan menghilang di balik lorong gelap, membuang Mas Bagas layaknya barang bekas yang sudah habis nilai gunanya. Di dalam layar monitorku, pria yang pernah bersumpah setia di hadapan Tuhan dan almarhum ayahku itu kini tersungkur, meringkuk memeluk lututnya sendiri, menangis meraung-raung menyadari kebodohan dan kehancurannya yang sangat absolut. Ia telah menukar berlian yang tak ternilai harganya demi memungut batu kerikil jalanan yang akhirnya menghancurkan giginya sendiri. Aku menekan tombol pause, menghentikan rekaman itu tepat pada bingkai wajahnya yang bersimbah air mata dan penyesalan. Aku menutup laptopku dengan perasaan luar biasa ringan.
Kepuasan emosional yang mengalir di nadiku terasa begitu murni dan sempurna. Tidak ada setetes pun darah di tanganku. Aku hanya membuka pintu kandang dan membiarkan kedua anjing serakah itu saling memangsa dan mengoyak daging mereka sendiri hingga binasa. Waktu bermain hampir selesai. Tinggal satu adegan penutup untuk memastikan takdir mereka benar-benar terkunci di dasar jurang. 6 bulan telah berlalu sejak badai pengadilan itu menyapu bersih seluruh kotoran dari dalam kehidupanku. Gedung PT Wijaya Kusuma kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Dan aku, Alia Wijaya, duduk di kursi Chief Executive Officer bukan lagi sebagai istri bayangan, melainkan sebagai penguasa tunggal yang tak tersentuh. Realitas di masyarakat kita seringkali menstigma perempuan dengan status janda sebagai pihak yang kalah, rapuh, dan kehilangan arah setelah perceraian. Namun, aku menghancurkan konstruksi sosial beracun itu berkeping-keping. Di bawah kepemimpinanku, laba perusahaan meroket tajam, mengamankan kontrak triliunan rupiah yang dulu nyaris dihancurkan oleh pria yang tak tahu diuntung. Aku telah menjelma menjadi perisai baja sekaligus pedang yang paling tajam bagi warisan ayahku. Wajahku menghiasi sampul majalah bisnis ternama, dihormati oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Tidak ada lagi Alia yang naif, yang tersenyum memaklumi setiap kebohongan pria patriarkis berkedok suami pekerja keras. Yang ada kini hanyalah seorang ratu yang telah memenggal kepala pengkhianat di kerajaannya sendiri tanpa meneteskan setetes pun air mata. Malam itu, langit ibu kota memancarkan pendar lampu kota yang keemasan. Aku baru saja menyelesaikan makan malam perayaan akuisisi perusahaan kompetitor bersama para pemegang saham asing di sebuah restoran fine dining paling eksklusif di kawasan Sudirman. Aku melangkah keluar dari lobi utama, mengenakan gaun sutra hitam elegan yang membalut tubuhku dengan sempurna, dihiasi perhiasan berlian murni yang kubeli dengan keringat dan uangku sendiri. Udara malam yang sejuk menerpa wajahku saat petugas valet bergegas membawakan mobil sport keluaran Eropa terbaruku ke pelataran lobi. Semuanya terasa begitu damai dan berada pada tempatnya yang sangat tepat. Namun, saat aku baru saja hendak meraih gagang pintu mobil, sebuah suara parau dan bergetar memanggil namaku dari arah bayang-bayang pilar beton. Suara itu terdengar sangat asing, namun entah mengapa menyimpan gema masa lalu yang sangat memuakkan. Seorang pria dengan postur tubuh membungkuk keluar dari kegelapan, tertatih-tatih mendekat dengan langkah ragu. Penampilannya sangat mengenaskan, nyaris tidak bisa dibedakan dengan gelandangan jalanan. Kemejanya lusuh, robek di beberapa bagian dan berwarna kusam akibat debu dan keringat berhari-hari. Wajahnya dipenuhi brewok tak terawat, pipinya tirus seperti tengkorak hidup, dan matanya cekung menyiratkan keputusasaan yang tak berujung. Aroma kemiskinan dan penderitaan menguar kuat dari tubuhnya. Petugas keamanan restoran sudah bersiap untuk menarik dan mengusirnya dengan kasar. Namun aku mengangkat sebelah tanganku, memberikan isyarat agar mereka berhenti. Mataku menyipit, menembus lapisan kotoran dan keputusasaan di wajah pria itu, hingga akhirnya aku mengenali struktur rahang yang dulu selalu diangkat tinggi-tinggi dengan penuh arogansi saat ia menipu diriku. Pria pengemis di hadapanku ini adalah Bagas Pratama, mantan suamiku. Mantan direktur utama yang dulu merasa bisa membeli dunia dan menginjak-injak harga diriku demi seorang pelakor picikan. Bagas menjatuhkan lututnya ke atas aspal yang dingin, tepat di bawah ujung sepatu hak tinggiku. Tangannya yang gemetar terangkat, memohon belas kasihan dengan isak tangis yang memecah keheningan malam kelas atas tersebut. Alia, tolong aku, rintihnya dengan suara serak, mengusap wajahnya yang bersimbah air mata kehinaan. Aku hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi. Maya membuangku, membawa lari sisa barang yang bisa dijual. Aku dikejar rentenir karena utang perusahaanku yang dulu. Aku tidur di emperan toko. Aku lapar. Tolong aku. Maafkan aku. Aku tahu aku pria paling bajingan di dunia. Beri aku kesempatan kedua. Atau setidaknya pinjami aku sedikit uang untuk makan malam ini saja. Tangisannya melengking, mempertontonkan keruntuhan total dari ego maskulin yang dulu ia agung-agungkan. Inilah titik nadir dari keangkuhan seorang pria yang merasa kebohongan dan kekuasaan adalah segalanya. Ia membuang berlian di istana demi memungut kerikil di selokan,
Dan kini ia tenggelam secara permanen dalam lumpur kehinaannya sendiri. Pemandangan ini adalah potret paling memuaskan dari sebuah karma yang bekerja secara presisi tanpa ampun. Aku menatapnya lurus ke bawah. Sorot mataku sedingin es di puncak pegunungan utara. Tidak ada kemarahan, tidak ada caci maki, dan sama sekali tidak ada setitik pun rasa iba. Lawan dari cinta bukanlah kebencian, melainkan sikap apatis yang mutlak. Memakinya hanya akan menunjukkan bahwa ia masih memiliki efek emosional di dalam hidupku. Kebisuan adalah senjata psikologis yang jauh lebih menyakitkan dan merendahkan martabatnya. Aku perlahan membuka tas desainer limited edition di tanganku, merogoh bagian dalamnya dengan tenang. Bagas menengadah, matanya berbinar penuh harap, mengira aku akan mengeluarkan segepok uang tunai 100 ribuan atau cek untuk menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan dari kelaparan. Namun, dengan gerakan yang sangat pelan, elegan, dan tanpa ekspresi, aku mengeluarkan sekeping koin receh 500 rupiah dari dasar tasku. Aku merentangkan lenganku, dan menjatuhkan koin logam kusam itu dari sela-sela jariku. Koin itu bergemerincing berdenting nyaring saat menghantam aspal, menggelinding lalu tergeletak mati tepat di depan lutut Bagas yang gemetar. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku berbalik, masuk ke dalam mobil sport mewahku, dan menutup pintunya rapat-rapat, memutus secara permanen jeritan histeris Bagas dari telingaku. Kaca jendelaku perlahan naik, meninggalkan pria itu menangis meraung-raung di atas aspal dingin, meratapi koin receh yang menjadi nilai tukar kehidupannya saat ini. Mesin mobil menderu halus, lalu melaju membelah malam Jakarta yang gemerlap, melindas serpihan masa lalu yang telah hangus menjadi debu kotoran. Di kursi kemudi, sambil menatap lurus ke jalan raya yang benderang, sebuah senyuman tipis dan sangat melegakan akhirnya mengembang di bibirku. Dendam ini telah terbayar lunas dengan sangat sempurna. Kehancuran mutlak untuk sang pengkhianat yang serakah, dan kebebasan absolut untuk sang ratu yang bangkit dari abunya sendiri. Permainan telah usai, dan aku adalah pemenang tunggalnya. Nah, itu dia akhir dari kisah Alia yang luar biasa memuaskan. Dari seorang istri yang dianggap naif dan hanya dijadikan pion, ia bangkit menjadi Grandmaster yang meruntuhkan tahta suaminya sendiri. Mas Bagas dan Maya, dua orang yang merasa bisa membeli dunia dengan uang hasil pengkhianatan, akhirnya saling menghancurkan dan jatuh ke titik nadir yang paling hina. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada drama labrak-melabrak di ruang publik. Hanya eksekusi diam-diam yang mematikan, dan pemiskinan yang absolut. Ada pelajaran yang sangat berharga dan relate banget dengan kehidupan kita dari kisah ini. Pertama, untuk para pengkhianat di luar sana, keserakahan dan perselingkuhan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Kalian mungkin merasa menang sesaat, tapi karma selalu punya cara yang sangat brutal untuk mengambil kembali apa yang bukan hak kalian. Kedua, untuk kalian yang mungkin sedang disakiti atau dikhianati, jangan biarkan rasa sakit itu membuat kalian kehilangan akal sehat. Amarah yang meledak-ledak hanya akan menunjukkan kelemahan kalian. Jadilah seperti Alia. Ubah rasa sakit itu menjadi energi untuk menyusun strategi. Menangis tidak akan mengembalikan keadaan, tapi merdeka secara finansial dan berdiri di atas kaki sendiri adalah balas dendam yang paling sempurna. Bagaimana menurut kalian tentang taktik Alia ini? Puas banget kan lihat endingnya? Atau kalian punya pendapat lain tentang nasib Mas Bagas dan Maya? Coba dong tuliskan komentar dan reaksi kalian di bawah. Aku pengen banget baca diskusi seru dari kalian semua. Sekali lagi, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Dukungan kalian benar-benar berarti buat channel ini. Kalau kalian menikmati cerita dengan kepuasan emosional dan pembalikan status seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke semua media sosial kalian, dan pastinya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan drama kehidupan nyata lainnya yang bakal bikin emosi campur aduk tapi super memuaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap cerdas, dan ingat balas dendam terbaik adalah kesuksesan kalian sendiri. Sampai jumpa.